Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Bacaan dari nubuat Yeskiel dan surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi serta dari Injil Matius mendobrak pandangan atau prinsip kita yang salah mengenai kehidupan. Mengapa saya katakan mendobrak? Karena mungkin kita berpikir hidup kita sudah baik. Wow, saya sudah baik, Romo. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdonasi, pokoknya fine-fine saja. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini terutama dari Injil Matius benar-benar menyentak diri kita. Karena Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow! Tersentak kita semua, saudara-saudari. Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau bahasanya Tukul di Empat Mata itu di TV itu, Tukul mengatakan, maksud loh, gitu loh. Apa maksud Tuhan mengatakan para pelacur, para pemungut cukai lebih dahulu masuk kerajaan Allah dibanding dengan tadi ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Bahkan terkadang kita merasa mungkin sudah baik. Terkadang saya sudah benar. Tuhan, aku sudah baik, aku sudah begini, aku sudah begini. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan melihat hatimu. Kadang-kadang kita yang hidupnya baik-baik saja, hariannya semuanya oke-oke saja, kadang-kadang kita tidak mengalami yang namanya pergulatan batin, saudara-saudara. Tapi pernahkah Anda bertanya pada para pendosa, entah mereka yang berada di penjara, entah mereka yang menjadi pelacur, atau apa sajalah, atau hidupnya dianggap oleh masyarakat tidak benar. Pernahkah Anda bertanya pergulatan batin mereka? Pernahkah Anda bertanya ada penyesalan di dalam diri mereka? Dan penyesalan itu yang menjadi kriteria, menjadi kualitas orang beriman. Tetapi logikanya bukan berarti begini, saudara. Logikanya bukan berarti, kalau gitu saya berdosa dulu terus kemudian menyesal. Bukan begitu. Kalau Anda hidupnya sudah baik, yang dimaksud Tuhan adalah apa yang kita katakan di mulut harus sesuai dengan hati kita dan juga sesuai dengan perbuatan kita. Mahatma Gandhi, tokoh besar di India, di meja di kamarnya ada dua buku yang ada. Satu, buku Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu dialog antara Krishna dengan Arjuna, pergulatan batin Arjuna dan Krishna memberikan nasihat-nasihat di Bhagavad Gita itu. Buku yang kedua adalah Alkitab. Mahatma Gandhi sangat mengagumi Yesus Kristus. Tetapi oleh wartawan ditanya, mengapa Anda tidak masuk Kristen? Mengapa Anda tidak dibaptis? Apa bilang Mahatma Gandhi? Saya kagum kepada pengikut Kristus. Tapi saya kagum pada Kristus, tapi saya tidak respect dengan pengikut Kristus. Saya kagum dengan Kristus. Kristus adalah favorit saya, idola saya. Yesus Kristus adalah favorit dan idola saya. Saya meniru sikap tindakan Kristus, tapi saya tidak respect kepada pengikut Kristus. Di situ, waktu itu di konteksnya di India, karena India waktu itu dijajah oleh Inggris, dan notabene orang Inggris banyak orang Kristen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sindiran keras dari Mahatma Gandhi. Makanya bahasa Jawanya itu ada istilah gajah diblangkoni.
Iso khotbah ora iso nglakoni. Anak-anak seminari tahu? Nggak tahu, mereka bukan orang Jawa. Anda tahu? Gajah diblangkoni. Gajah, tahu gajah ya? Blangkon itu topinya orang Jawa itu. Gajah diblangkoni. Iso khotbah, bisa berkhotbah, ora iso nglakoni, tidak bisa menjalankan. Artinya, kalau kita berkhotbah, saya berkhotbah mengenai cinta kasih, saya pun harus melakukan cinta kasih itu. Inilah. Jadi kalau Anda pinter berkata-kata, Anda juga harus baik di dalam tindakan. Saudara-saudari, ini. Jangan dibilang Anda NATO, not action, talk only. Hanya bisa ngomong saja, saudara-saudara. Saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan di dalam permenungan pagi ini adalah, apakah kita semua setia dalam kebenaran? Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi tadi mengatakan, apakah kita peduli kepada sesama? Apakah kita seperti Kristus yang peduli kepada sesama? Yang menolong. Dan nubuat Yeskiel tadi mengatakan, apakah kita berbalik dari dosa kita? Seperti anak bungsu, anak kedua, waktu dimintai tolong bapaknya mengatakan, nggak mau. Sorry, nggak mau aku. Sorry, sampai deh. Tetapi kemudian dia menyesal. Aduh, aku menyesal. Nah, sesal itu. Anda tahu, kalau orang menerima sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa, itu ada dua yang penting. Satu, sesal. Kedua, forma. Formanya itu adalah, dengan perantaraan gereja Kristus, aku mengampuni engkau dari segala dosa, maka aku melepaskan engkau dari segala dosa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan perantaraan gereja Kristus, Yesus Kristus mengampuni segala dosamu, maka saya melepaskan engkau dari segala dosa. In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat orang menerima sakramen tobat, disposisi batinnya harus ada sesal. Dan sesal itu yang dilihat Tuhan. Menyesal. Saudara-saudari, oleh karena itu, bagaimana sikap hidup kita? Orang tua saya mengajarkan 3 hal kepada saya. 3 hal yang harus ada dalam hidup ini. Kata-kata yang harus keluar. 1, terima kasih. 2, maaf. 3, tolong. Maksudnya, siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, terima kasih. Entah memberi kita sesuatu, menolong kita, mengajari kita, terima kasih. Orang yang tahu terima kasih, orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. 2, selalu berani mengatakan, maafkan saya. Maafkan saya. Dan yang 3, mau berkata rendah hati, tolong saya. 3 hal itu yang diajarkan orang tua saya. Nah, artinya apa? 3 hal tadi membuat diri kita terbentuk memiliki hati yang baik. Dan mereka yang memiliki hati yang baik, mereka adalah orang-orang yang setia di dalam kebenaran. Dan mereka yang setia di dalam kebenaran, jalannya lurus, saudara-saudari. Pilihan di tangan Anda. Apakah Anda selalu berani berkata kepada Tuhan Yesus, aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Saudara-saudariku yang terkasih, setia itu tidak mudah. Setia itu memerlukan yang namanya pengorbanan. Setia itu memerlukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan diri kita. Mereka yang setia, orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Mereka yang setia, kapasitas hidupnya benar-benar bermutu. Imannya baik. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Setia kepada setiap firman Tuhan. Dalam masa pandemi seperti ini, di mana banyak orang sengsara, banyak orang susah, kualitas iman Anda, kesetiaan iman Anda kepada Tuhan benar-benar diuji.
Apakah Anda bermental baja, setia kepada Tuhan, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan? Apakah Anda bermental baja untuk care kepada sesama, menjadi man for others, manusia bagi sesama? Atau Anda menjadi manusia yang hidup untuk diri Anda sendiri? Rasul Paulus kepada umat di Filipi mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama hari ini. Anda sendiri yang menjawab, saudaraku. Anda yang menjawab. Apakah Anda selalu tergerak oleh belas kasih? Oleh penderitaan sesama? Saat tetangga Anda menderita, saat teman Anda menderita, apakah Anda peduli? Apakah kita mau bersikap seperti Pilatus yang cuci tangan, melihat orang yang menderita, bukan urusan saya? Saudara-saudari, di tempat khotbah ini, saya nggak mengatakan siapa orangnya. Belum lama ini saya dimintai tolong oleh orang, saudara-saudari. Dan bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Orang Muslim. Minta tolong. Pastor, bisa tolong saya? Tidak. Dia punya masalah berat. Punya masalah berat. Saya sebagai manusia, saya bisa mengatakan, oh, saya repot. Cuci tangan. Tetapi saya sendiri menjadi terharu. Dia yang bukan orang Katolik dengan sepenuh hati mengatakan, pastor, tolong saya. Saya punya masalah berat. Dan sampai hari ini saya tolong. Dan saya masih berjuang menolong orang itu. Saya minta umat-umat Katolik, terutama yang tahu masalah ini, bantu saya. Saya minta umat-umat Katolik yang sekarang ini ada bersama dengan saya, dan tahu masalahnya, tolong saya, bantu saya. Supaya kita bisa menolong orang itu, orang yang ditindas. Dan saya sudah melakukannya, saudara-saudari. Saya mengatakan di forum ini, saya tahu ini terbuka. Saya mengatakannya, dan saya sudah melakukannya. Saya bukan pamer kebaikan, tidak sama sekali. Tapi saya mengatakan, apa yang saya katakan sudah saya lakukan. Dan sekarang sedang berjuang. Saya tidak mengatakan masalahnya di sini, karena ini forum umum. Tapi saya mau mengatakan, saya sudah melakukannya. Tetapi orang-orang Katolik yang tahu masalahnya saat ini, segera bantu saya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya hanya mau mengatakan kepada Anda, apa yang kita katakan, apa yang kita imani, apa yang kita percaya, lakukan di dalam hidup. Agar kita benar-benar menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Tuhan melihat kita melakukan perbuatan sesuai yang Tuhan ajarkan. Kalau Tuhan mengatakan, tolonglah sesamamu manusia, tolong. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 2020, Anda dan saya yang mengatakan kepada orang-orang yang susah, marilah kepadaku. Saudara-saudara, harta Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Tetapi iman kebaikan Anda bisa menyelamatkan Anda. Keyakinan Anda kepada Tuhan bisa menyelamatkan Anda. Gengsi Anda, status Anda, jabatan Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan Anda adalah iman Anda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan iman yang terungkap dalam perbuatan Anda. Percaya dengan saya. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, berbuatlah baik. Ingat lagunya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan, saudara-saudara. Anda masih hidup, masih kuat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu saudaramu yang susah. Mereka yang menderita. Mereka yang kelihatan. Tolong mereka. Tolong mereka. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan. Umur kita tidak panjang. Suatu saat nanti kita bisa dipanggil Tuhan. Tetapi pertanyaannya, selama Anda hidup, selama saya hidup, apa yang kita perbuat? Seperti Rasul Paulus kepada umat di Filipi hari ini. Apakah kita peduli pada penderitaan sesama? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Selagi aku masih kuat. Selagi Anda masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa bekerja, tolong sesama Anda. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi. Saat Anda terbaring di rumah sakit, Anda tidak bisa apa-apa. Saat Anda dikubur, Anda tidak bisa apa-apa. Hidup ini sudah jadi berkat. Saat kita sudah tak berdaya, hidup kita sudah jadi berkat. Just do it. Lakukan saja, saudaraku. Lakukan di mana Anda berada saat ini, lakukan. Berbuatlah baik, titik. Berbuatlah baik. Tolonglah sesama Anda. Jadilah manusia yang berhati baik, jangan jahat. Jadilah manusia yang penuh belas kasih kepada sesama. Tuhan mengasihi Anda. Percaya dengan saya, Tuhan mengasihi Anda. Teruslah berbuat baik, saudaraku. Teruslah berbuat baik. Tuhan mengasihi Anda. Tetaplah berbuat baik dalam situasi apapun. Tetaplah punya hati yang bersih. Tetaplah setia dalam kebenaran. Dalam situasi apapun. Setia dalam kebenaran. Dalam situasi apapun, setia kepada Tuhan, saudaraku. Anda terkena COVID-19, Anda punya masalah berat, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih. Peganglah itu dalam kehidupan Anda. Yakinlah. Yesus Kristus terharu dengan Anda. Mari kita hening sejenak.